Baik, di video ini saya ingin menunjukkan mekanisme bagaimana sistemku bekerja dan bagaimana wifi-nya tetap menyala 24 jam setidaknya, karena batas maksimum daya cadangannya adalah 13 jam atau 14 jam. Kita mulai dari jalur. Nah, ini adalah jalur PLN. Dia mengalir ke sini melewati RCBO menuju ke sini melewati low and high voltage protection, lalu lewat lagi di sini dan menuju ke sini ada percabangan di mana jalurnya diambil untuk wifi dan yang ke sini mengarah ke kelistrikan yang ada di kamar ini gitu. Nah, oke. Jadi seperti itu. Ini namanya adalah PD atau Surge Protector Device. Dia menangkap jalur yang ada di sini, menangkap lonjakan dari sini dan diarahkan ke grounding di bawah sini. Ini groundingku mau ku ganti nanti ke grounding yang lebih baik karena ini kurang efisien dan kurang disarankan, tapi lebih baik daripada tidak ada. Lalu kemudian ini namanya AC monitoring. Kita bisa lihat watt, voltase, dan ampere. Coil ini adalah alat untuk membaca arus yang mengalir, watt, dan semua sistemnya. Nah, dia membutuhkan coil dan dia mengambil daya listrik. Tidak masalah disambung dari mana saja. Aku sambung dari sini, gitu. Lalu kita lanjut ke sini. Jadi kita ke sistem, menuju ke sistem WiFi. Di sini ada MCB. Lalu kemudian sini ada SPD lagi. Ini ada, kita ikuti jalurnya. Dia akan ke sini MCB. Dari MCB dia akan ikut terus menuju ke terminal. Terminal ini dia disebarkan lagi. Aku buat jumper dia ke sini dan turun ke sini, ke bawah sini. Jadi dari sini jumper, lalu turun, jumper ke sini, jumper ke sini dan turun ke sini. Di sini ada switch. Jadi switch ini otomatis kalau listrik PLN mati, dia langsung bertukar ke listrik dari baterai gitu. Dari sini dia mengarah dia keluar dari bawah dan dia mengarah ke sini. Ini ada over and low protection lagi. Oke, dari sini dia mengarah ke sini, lewat sini dan menuju ke stabilizer ini. Ini ada stabilizer. Stabilizer dia mengarah lagi menuju ke sini. Ini ada SPD. Nah, SPD maksudku ada UPS. Ini ada UPS. Lalu dari UPS dia keluar lewat sini, naik, nyangkut, naik ke sini dan menuju ini lewat sini nih atas sini menuju ke sini ke MCB. Nah, MCB dia keluar lagi, nah dia lewat sini. Jadi ada kumparan coil. Nah, ini yang kita lihat arusnya. Jadi kita bisa lihat arusnya 7,3, 6,3 watt, 63, 75 watt. Ini. Dari sini dia ke sini menuju ke sini. Dari sini dia menuju lagi disebar. Nah, ini ada beberapa MCB kecil, satu pole disebar menuju ke beberapa soket. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini untuk wifi-nya dia datang dari sini. Dia juga menyuplai daya untuk ini Starlink, PoE dan switch, lalu disebar ke sana. Nanti itu masalah wifi. Ini fokus ke listrik dulu. Kalau listriknya mati, kita coba simulasikan kalau PLN mati. Nah, kita lihat di otomatis. Kalian bisa lihat di otomatis. Kita coba lihat kan. Nah, kalau dia nyala, dia berputar. Kalau dia mati, dia langsung switch. Oke. Nah, kemudian
Kalau dia switch seperti itu, kita arusnya berubah. Jadi kita mulai dari baterai. Ini ada baterai 12 volt 25 ampere hour 8 unit seri, lalu diparalelkan, jadi kita punya 24 volt 100 ampere hour. Dari masing-masing baterai ini ada positif, ini ada negatif. Arusnya akan keluar lewat sini masing-masing. Dia akan keluar dari sini, dia ke sini, diambil ke sini, baru ke sini, menuju sini, dikonversi dayanya menjadi AC, dari DC ke AC. Dari sini naik menuju ke sini. Nah, setelah di sini dia keluar lagi sini dan ulangi lagi rangkaian yang sama. Begitu. Ulang lagi menuju sini, UPS menuju ke sini. Kemudian seperti itu. Lalu fungsi masing-masing alatnya, ini namanya kontaktor, ini MCB DC, ini namanya fuse, ini juga fuse. Ini fuse untuk per seri, kita pasang di setiap output seri positif. Ini fuse yang ada di jalur utama, begitu. Ini namanya equalizer. Ini masing-masing tegangan aki diperlihatkan. Jadi tugasnya menyeimbangkan beban seri dari setiap seri. Ini ada 4. Ini juga ada 4. Ini ada 4. Ini namanya relay untuk mencegah tegangan rendah. Jadi dia cut off, dia terhubung ke kontaktor sini. Ini kegantung, harusnya menempel. Sorry, dia lepas. Nah, nggak apa-apa, nanti ikut tempel. Oke. Lalu ini juga namanya relay. Tapi gunanya ini adalah untuk memutus arus ketika listrik PLN menyala. Artinya dia menyuruh kontaktor ini memutus arus jika PLN menyala dan membuka jalur ketika PLN mati, begitu. Nah, ini namanya power inverter. Ini sangat penting. Tugasnya adalah mengkonversi arus baterai dari DC ke AC. Ini adalah chargernya. Charger untuk baterainya itu sudah yang otomatis, jadi dia otomatis untuk pengisian dan berhenti juga. Ini ada stabilizer, ini namanya switch, ini SPD belum terpasang. Untuk ini sebenarnya nanti. Ini namanya terminal. Oke. Ini namanya bus bar. Tugasnya adalah mengambil netral terhubung ke grounding untuk jalur output inverter, output AC inverter. Oke. Jadi ini namanya MCB 1 pole, ini RCBO, ini MCB, ini namanya terminal juga, terminal. Ini terminal T, ini terminal bagi cabang, aku lupa apa namanya. Oke, apalagi namanya? Ya, itu kayaknya nama-nama yang ada di sini. Oh, ini namanya bus bar terminal. Untuk ini bus bar tembaga, ini terminal juga namanya, tapi untuk jalur DC sangat saya sarankan pakai tembaga. Ya, oke. Itu kayaknya penjelasan alat-alatnya.